Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Rahmati Abjul dengan NIM 4414200011. Saya dari kelas A Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi mengenai tentang pendidikan STEM, tetapi ini langsung berhubungan dengan eh, kimia, di mana materi kimia yang saya ambil ini akan dihubungkan dengan pendidikan STEM yang berjudul larutan asam basa. Pokok bahasan yang akan kita ambil dalam analisis STEM di bidang kimia ini, yang pertama yaitu kita akan mengulang kembali tentang apa sih itu pendidikan STEM. Yang kedua, kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pendidikan STEM ini yang berhubungan dengan kimia. Yang ketiga, analisis STEM pada larutan asam basa. Yang keempat itu kesimpulan dari pokok bahasan yang saya sudah bahas. Baiklah, kita langsung masuk ke pokok bahasan kita yang pertama, yaitu pengertian STEM. Pendidikan STEM adalah suatu pembelajaran secara terintegrasi antara sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa melalui proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan STEM ini adalah suatu pembelajaran di mana dihubungkan dengan empat terintegrasi langsung yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu sains, teknologi, matematika, dan engineering, dan akan memecahkan suatu masalah. Jadi STEM ini adalah suatu perumusan masalah yang harus dipecahkan, dan pada abad 21 ini kita menggunakan teknologi di mana itu akan dikembangkan dalam pendidikan STEM. Setelah kita mengetahui tentang pengertian STEM tadi, yaitu kita langsung ke kompetensi dasar yang harus dicapai untuk pendidikan STEM dalam larutan asam basa ini. Kompetensi dasar yang saya tulis yaitu yang pertama, menganalisis sifat larutan berdasarkan sifat konsep asam basa dan pH larutan asam basa dan asam lemah ataupun basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membandingkan sifat-sifat larutan melalui praktikum berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, asam kuat dan asam lemah atau basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan kita yang ketiga, yaitu mengenai analisis larutan asam basa dalam pendidikan STEM. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pendidikan STEM itu terintegrasi atas 4 bidang, yaitu sains, teknologi, matematika, engineering. Dan materi kimia ini yang berhubungan dengan pendidikan STEM ini saya akan hubungkan dengan satu-satu, yaitu dari sains dulu. Sains ini dihubungkan dengan larutan asam basa. Secara faktual dia merupakan sifat larutan asam basa. Secara konseptual dia merupakan pH larutan. Secara prosedural dia merupakan perhitungan pH dan prosedur percobaan pH larutan. Dan selanjutnya kita ke bidang lain, yaitu teknologi. Dia terbagi atas dua yang berhubungan dengan pendidikan STEM, yaitu yang pertama menggunakan rangkaian alat pH meter dan yang kedua menggunakan komputer untuk analisis. Oke, selanjutnya kita pindah ke bidang selanjutnya, yaitu engineering, di mana di sini pendidikan STEM dengan materi kimia larutan asam basa yang saya bawakan di sini. Dia secara engineering dia itu ada tiga, yaitu yang pertama merancang prosedur pengukuran pH larutan asam basa, yang kedua merancang prosedur pengukuran pH larutan asam basa dengan pH meter dan indikator universal, dan yang ketiga itu menguji coba mengevaluasi hasil coba dan meredesain rancangan. Dan selanjutnya kita ke bidang terakhir, yaitu di bidang matematika, di mana larutan asam basa ini jika dihubungkan dengan pendidikan STEM itu memiliki hubungan, yaitu menghitung pH larutan asam dan basa. Oke, jadi setelah saya menjelaskan pokok bahasan dari 1 sampai 3, saya menarik kesimpulan bahwa pendidikan STEM adalah suatu pembelajaran secara terintegrasi antara sains, teknologi, teknik, dan engineering
dan matematika, dan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa melalui proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan STEM sangat berguna untuk kita di masa depan nanti dan untuk proses kemajuan kita nanti. Dan pendidikan STEM ini sangatlah berguna bagi kita, apalagi kita sebagai calon pengajar harus pandai-pandai dalam mengikuti tren yang sekarang ini, karena jika kita terlambat mengikuti tren, maka kita juga terlambat untuk berintegrasi dengan yang baru. Jadi, oke, cukup sekian dari saya. Thank you telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fire when the storm hits you. That's it, friend? Yes.